Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, kelas akuntansi 19A, NIM 1057311028119. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Pada slide ini merupakan neraca awal dari konsolidasi PT Nadia dengan PT Devan. Nah, PT Nadia merupakan adalah PT induk, sedangkan PT Devan adalah PT anak. Selanjutnya contoh soal pada tanggal 2 Januari 2020 PT Nadia membeli semua saham beredar PT Devan seharga 460.000. Yang kedua, aset tanah PT Devan dinilai pada harga wajar sebesar Rp120.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat oleh PT Nadia yaitu investasi pada saham PT Devan sebesar Rp460.000 berada di posisi debit, sedangkan kas seharga Rp460.000 itu berada di posisi kredit. Slide selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Pada bagian A, saham biasa PT Devan sebesar Rp300.000, saldo laba PT Devan Rp100.000, jadi nilai dari saham biasa dari saldo laba diambil dari neraca awal dari konsolidasi. Adapun diferensial di posisi debit sebesar Rp60.000 merupakan selisih dari harga saham yang beredar pada PT Devan sebesar Rp460.000. Bagian B, tanah pada diferensial masing-masing Rp60.000. Nilai tanah yang tercatat pada laporan PT Devan yaitu Rp60.000, harga wajar Rp120.000 sehingga terjadi diferensial yaitu sebesar Rp60.000. Slide selanjutnya kertas kerja konsolidasi, yaitu pada bagian kas sebesar Rp10.000. Kenapa Rp10.000? Karena nilai pada neraca awal konsolidasi sebesar Rp470.000. Pada harga pembelian saham beredar PT Devan seharga Rp460.000. Jadi 470 dikurang dengan 460 sama dengan sebesar Rp10.000. Kemudian kita cantumkan nilai dari investasi pada saham PT Devan sebesar Rp460.000. Jadi kita cantumkan di akun diferensial, nilainya belum dicantumkan. Nanti dicantumkan pada kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Kemudian akumulasi penyusutan kita tempatkan di bawah utang aset, total aset sebesar Rp500.000, PT Devan Rp400.000. Baru kita jumlahkan bersama dengan total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 1.800.000, PT Devan 1.100.000, sama dengan total aset 1.800.000 dan 1.100.000. Slide selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi setelah eliminasi. Saya berikan contoh.
pada bagian kas, kenapa bisa 110? Karena pada kertas kerja konsolidasi sebelumnya yaitu PT Nadia 10.000, PT Devan 100.000. Kita tambahkan jadi 110.000. Begitupun dengan piutang usaha dan persediaan. Kemudian pada bagian tanah, kita masukkan nilai yang ada di jurnal eliminasi sebesar yaitu Rp60.000. Jadi kenapa demikian bisa 285.000? Karena 165.000 ditambah dengan 60.000. Jadi kemudian kita ditambahkan dengan jumlah eliminasi sebesar 60.000. Hasilnya adalah 285.000. Kemudian investasi pada saham PT Devan, kita cantumkan 460.000, sama dengan ada yang jurnal eliminasi. Kita kosongkan di sini karena tidak ada yang dieliminasi. Kemudian diferensial, nilainya masing-masing 60.000 pada bagian A dengan B. Jadi kita eliminasi, jadi nilainya adalah 0. Kemudian kita melihat jumlah dari akumulasi penyusutan utang usaha, utang obligasi. Kita sama-sama jumlahkan sama pada sama kas. Selanjutnya saham biasa. Kita cantumkan nilai yang ada di jurnal eliminasi. Saham biasa sebesar 300.000, saldo laba sebesar 100.000. Jadi kenapa nilai dari konsolidasi sebesar 500.000? Jadi saldo yang ada pada saldo biasa sebelumnya sebesar 800.000. Kita kurangkan dengan 300.000. Kenapa demikian? Karena akun normal dari saham biasa ada di posisi kredit. Jadi kredit ketemu debit, kita kurangkan, jadi hasilnya sisa 500.000. Begitupun dengan saldo laba. Jadi masing-masing total debit yaitu 2.500.000, total kredit 2.500.000. Jadi slide selanjutnya adalah contoh soal yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% atau 5 tahun obligasi dengan harga Rp5.155.000. Nah, pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu PT Induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi. Nah, obligasi 50% dikali dengan 10 juta. Nah, 10 juta ini hasil dari obligasi. Nah, dikurang dari 300.000, hasilnya adalah 4.850.000. Harga beli 5.150.000. Terus rugi konstruktifnya yaitu 300.000. Nah, rugi akan diakui per bagian 300.000 per 5 tahun, yaitu 60.000 per tahun. Nah, PT Devan menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasinya itu 5 juta, harga jualnya 5.150.000. Preminya yaitu 150.000. Jadi premi obligasi diamortisasi 150.000 per 5, yaitu 30.000 per tahun. Slide selanjutnya yaitu selama tahun 2017 PT Devan akan mencatat beban bunga yaitu 10 juta dikali 10%, yaitu 1 juta. Amortisasi diskon 300.000 per 5 yaitu Rp60.000. Nah, beban bunganya sebesar Rp1.060.000. 50% untuk PT Induk, 50% dikali 1.060.000, hasilnya yaitu 530.000.
Untuk PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 yaitu 5 juta dikali 10% amortisasi premi pendapatan bunga. 5 juta dikali 10% yaitu 500, amortisasinya 30.000, hasilnya adalah 470.000. Slide selanjutnya yaitu misalkan jika PT Devan menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk 90% dari kepemilikan anak kali 750 hasilnya 675.000. Nah, rugi konstruktifnya yaitu 90% dikali dengan 300.000 hasilnya 270.000. Nah, rugi konstruktif per bagian 60.000 dikali 90% hasilnya 54.000. Pendapatan investasi dari PT Devan hasilnya 459.000. Nah, investasi saham pada PT Devan yaitu 675.000. Laba dari PT Devan yaitu hasilnya 675.000. Merupakan jurnal dari investasi saham pada PT Devan atau PT Anak. Kemudian jurnal selanjutnya, laba dari PT Devan sebesar 270.000, investasi saham pada PT Devan 270.000. Nah, adjust 90% atau rugi konstruktifnya pembelian obligasi. Jurnal selanjutnya yaitu pengakuan perbagian rugi konstruktif, yaitu investasi pada anak atau Devan hasilnya 54.000, laba dari PT Devan hasilnya 54.000. Selanjutnya PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017. Nah, 11.250.000 dikali 90%, 11.250.000 ini adalah nilai dari obligasi dari PT Induk atau PT Hadiah. Terus laba dari anak 459.000. Nah, investasi saham pada PT Nadia hasilnya 10 juta, PT Anak 10.584.000. Untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali, laba PT Anak sebesar 750.000, rugi konstruktifnya 300.000. Pengakuan rugi konstruktifnya per bagian yaitu 60.000. Nah, laba bersih PT Anak bagian non hasilnya itu 510.000. Nah, bagian non pengendali 510 kali 10% yaitu 51.000. Nah, PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017, nilai nominalnya 10 juta. Nah, amortisasinya diskon obligasi 300 dikurang 60, hasilnya 240. Nah, nilai buku obligasinya 9.760. Nah, selisih dari 10 juta dikurang dengan 240.000. Nah, bagian untuk PT Induk yaitu 9.760 dikali 50%, hasilnya itu 4.880.000. Nah, PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 sebesar 5.150.000. Amortisasinya premium obligasinya itu 30.000. Jadi investasi obligasi 31 Desember 2017 hasilnya adalah 5.120.000. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.